Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Humairah dengan NIM 1902040449 dari unit 1 dengan mata kuliah Fisika Matematika 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial biasa untuk memenuhi ujian akhir semester dari Fisika Matematika 2. Adapun pengertian dari persamaan diferensial adalah suatu bentuk persamaan yang mengandung turunan. Persamaan diferensial ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada persamaan diferensial biasa atau disingkat dengan PDB, dan yang kedua ada persamaan diferensial parsial atau disingkat dengan PDP. Di mana persamaan diferensial biasa adalah turunan yang terlibat hanya melibatkan satu variabel, sedangkan persamaan diferensial parsial adalah turunan yang terlibat adalah turunan parsial dari dua variabel atau lebih variabel. Di dalam pelajaran matematika kita sering menggunakan persamaan diferensial seperti y aksen, f aksen x, dy per dx, not y per not x. Adapun contoh dari persamaan diferensial biasa itu ialah dy per dx sama dengan x tambah y, dan y aksen sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat, dan ada banyak lagi. Sedangkan contoh persamaan diferensial parsial ialah seperti not kuadrat u per not x kuadrat ditambah not kuadrat u per not y kuadrat sama dengan 6x y pangkat x tambah y, yang dalam hal ini u-nya sama dengan 9 atau x atau y. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial biasa, di mana diferensial biasa juga terbagi atas beberapa, yaitu ada persamaan diferensial biasa linier orde 1, ada persamaan diferensial biasa tak linier orde 1 dan liniernya, dan ada persamaan diferensial biasa linier orde 2, dan ada persamaan diferensial biasa linier terkopel. Baiklah, yang pertama ada persamaan diferensial linier orde 1, di mana sebuah PDB dikatakan berorde 1 jika di dalamnya orde terbesar dari turunan yang terlibat adalah 1 atau d pangkat n y per dx pangkat n, dengan n-nya adalah 1. Seperti kita misalkan y sama dengan y1 adalah solusi dari PDB yang dimaksud. Demikian pula terdapat solusi lain seperti y sama dengan y2 yang memenuhi. Maka jika superposisi y sama dengan y1 tambah y2 juga merupakan solusi dari PDB, dikatakan bahwa PDB tersebut adalah PDB linier. Dengan kata lain, sebuah PDB dikatakan linier jika berlaku prinsip superposisi. Jika tidak, maka dikatakan PDB tersebut adalah PDB tak linier. Misalkan kita memiliki suatu sistem PDB linier orde 1, yaitu dy per dx sama dengan fxy, di mana fungsi fxy dapat dituliskan dalam bentuk perkalian dua fungsi gx dan hy. Ditulis seperti fxy sama dengan gx hy. Maka PDB pada persamaan tersebut dapat dituliskan kembali menjadi dy per hy sama dengan dx per gx. Untuk memperoleh solusi dari persamaan ini dapat dilakukan dengan mengintegralkan secara tak tentu kedua ruas terhadap masing-masing variabel. Integral dy per hy
sama dengan integral dx per gx ditambah C. Dengan C adalah konstanta integral yang dapat ditentukan dari kondisi awal. Kemudian setelah kita melakukan integrasi, dapat ditentukan solusinya dalam bentuk Y sama dengan YX. Baiklah, yang kedua ada PDB tak linear order 1 dan linearnya. Kita tinjau dari PDB order 1 berikut ini, di mana dengan M-nya lebih besar dari 1. PDB ini merupakan persamaan tidak linear karena superposisi dari dua solusi persamaan tersebut bukan merupakan solusi dari persamaan yang sama. Hal ini diakibatkan kehadiran suku YM pada ruas kanan persamaan ini. Secara khusus, persamaan diferensial ini dikenal sebagai persamaan Bernoulli dan merupakan contoh bagi sebuah PDB order 1 yang tidak linear. Untuk memecahkannya dapat diperoleh transformasi variabel, yaitu W sama dengan Y pangkat 1 kurang M, dengan turunannya diberikan oleh dW per dx sama dengan 1 dikurang M Y pangkat min M dy per dx. Kemudian kalikan ruas kiri dan kanan pada persamaan ini dengan 1 kurang M Y pangkat min M diperoleh 1 dikurang M Y pangkat min M dy per dx ditambah 1 kurang M Px Y pangkat 1 kurang M sama dengan 1 kurang M Qx, dimana ini merupakan dW per dz dan Y. Sehingga dengan demikian kita dapat persamaan dalam variabel yang baru menjadi dW per dz ditambah Pmx W sama dengan Qmx, dengan Pmx sama dengan 1 dikurang M Px dan Qmx sama dengan 1 dikurang M Qx. Dapat dengan mudah terlihat bahwa persamaan ini memiliki kemiripan bentuk dengan PDB, sehingga dengan demikian W memiliki bentuk solusi seperti yang diperoleh pada persamaan di atas, yaitu Y sama dengan IXP min 1 dikurang QEXP dikali 1 dx ditambah CEXP dikali min 1. Baiklah, yang selanjutnya ada PDB linear order 2. PDB order 2 merupakan salah satu jenis persamaan diferensial yang paling sering muncul di fisika. Dalam hal ini akan dibahas dan membatasi diri pada kasus PDB order 2 yang linearnya dengan koefisien konstanta. Secara umum, PDB order 2 tersebut dapat dituliskan sebagai C2 D kuadrat Y per dx kuadrat tambah C1 dy per dx tambah C0 Y sama dengan fx, di mana C2, C1, dan C0 merupakan konstanta. Selanjutnya membahas bentuk homogen dengan fx sama dengan 0
Adapun untuk kasus tak homogen dengan fx tidak sama dengan 0. Selanjutnya yang terakhir ada PDB linear terkopel. Pada sistem yang di dalamnya melibatkan beberapa buah subsistem yang saling berinteraksi, seperti misalnya dua massa yang berikat dengan pegas, secara umum dinamikanya diberikan oleh satu set persamaan diferensial yang satu sama lain saling berkaitan atau terkopel. Adapun contoh sederhana PDB orde 1 yang terkopel ialah X per dt sama dengan X tambah Y, atau dy per dt sama dengan X kurang Y. Baiklah, adapun contoh soal untuk persamaan diferensial biasa ialah tentukanlah solusi umum persamaan diferensial untuk Y aksen tambah Y kurang 1 cos X sama dengan 0. Baiklah, cara penyelesaiannya Y tambah Y kurang 1 cos X sama dengan 0, maka dy per dx sama dengan min Y kurang 1 cos X. Kalikan kedua ruas dengan dx. Kita kalikan kedua ruas dengan dx per Y kurang 1, sehingga diperoleh 1 per Y kurang 1 dy sama dengan min cos X dx. Integrasikan kedua ruas terhadap variabel yang bersesuai. Integral 1 per Y kurang 1 dy sama dengan integral cos X dx. Maka ln Y kurang 1 sama dengan min sin X tambah T. Ln Y kurang 1 sama dengan ln E pangkat C kurang sin X. Y kurang 1 sama dengan E pangkat C kurang sin X. Berarti Y sama dengan E pangkat C kurang sin X ditambah 1. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.